Nona Lu, bagaimana menurutmu dengan sampul foto ini? Wah, benar-benar hebat. Apakah bulan depan akan resmi diluncurkan di berbagai platform? Benar, itu sudah tercatat di agenda. Baiklah, aku akan memberitahumu ketika sudah ada kabar selanjutnya. Yah, maaf merepotkanmu. Sampai jumpa. Kakak ipar terlihat sangat senang. Kakakku tidak menemanimu. Kita pergi minum kopi bersama. Aku ingin membicarakan sesuatu mengenai ayahmu. Sesuatu mengenai ayahku? Dokumen ini kuperoleh setelah aku melakukan penyelidikan dalam waktu yang sangat lama. Sejujurnya, aku sangat terkejut bahwa kakak ipar bisa bersama dengan kakakku. Semua hal yang dia lakukan sudah diperhitungkan dengan cermat. Dia tetap bersamamu, menurutku itu karena perusahaan ayahmu. Jadi, kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati dengan kakakku. Lagi pula dia bisa melakukan apapun. Baiklah, aku mengerti. Kakak ipar, kamu sungguh tidak pantas menikah dengan kakakku. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kuan Yuchen mengambil ahli perusahaan ayahku. Aku sudah lama mengetahui hal ini. Merupakan suatu hal yang normal bagi Kuan Yuchen untuk melakukan metode bisnis seperti itu. Terlebih lagi, perusahaan ayahku mungkin akan bangkrut tanpa bantuan darinya. Teknologi yang telah dipatenkan itu tidak akan dapat dipertahankan lagi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir mengenai masalahku dengan Yuchen. Urus keluargamu sendiri dengan baik. Keiyu, tebak mana tangan ayah yang ada di dalamnya terdapat permen? Oh, tangan yang ini. Benar. Tetapi lebih banyak permen di tangan satunya. Jangan menangis, semua permen ini adalah milik Keiyu. Kuan Yuchen? Kamu mempermainkan putrimu sendiri? Menyebalkan. Keiyu masih tidak boleh makan permen. Keiyu, tidak usah pedulikan ayahmu yang nakal itu ya. Aku yang salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Aku akan memberi makan Keiyu. Istriku, aku juga lapar. Kamu juga lapar ya? Iya, selesaikan saja sendiri. Keiyu merindukan ibu tidak? Di kemudian hari, Keiyu ikut ibu pergi bekerja ya. Aku tidak tahu apakah Yuchen akan menyetujui hal ini. Apa yang harus kulakukan selanjutnya ya? Gawat, apinya membesar. Cara memasak pria ini sama sekali tidak terlihat seperti raja bisnis ya. Hah? Lukian? Cobalah stik yang kubuat khusus untukmu. Walaupun sedikit gosong. Aku suka kok walaupun gosong. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kamu terlihat agak aneh. Yuchen, aku akan bekerja di grup lu mulai besok. Apa? Hal ini terlalu mendadak. Bukankah kita sudah membicarakan bahwa kamu akan kembali bekerja ketika Keiyu lebih besar? Sejujurnya, Yuchen, aku bukanlah wanita yang hanya ingin menjadi istri dan mengurus anak. Aku sangat mandiri, aku ingin bekerja. Kebetulan kali ini aku mengambil kesempatan sebagai brand ambassador ponsel. Aku hanya ingin segera kembali bekerja. Begitu ya? Aku tidak akan menentangmu untuk pergi bekerja. Aku hanya berpikir bahwa Keiyu masih sangat kecil. Aku tahu, sebenarnya aku sedikit enggan untuk meninggalkan Keiyu. Jadi aku memikirkan sebuah ide. Aku akan membawa Keiyu bersamaku. Aku tahu temperamenmu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak begitu suka di rumah. Aku menyetujuimu, bawa saja Keiyu ke tempat kerja. Benarkah? Syukurlah. Aku setuju, tetapi kamu harus lebih memperhatikan kondisi kesehatanmu dan Keiyu. Baiklah. Apakah masih ada persyaratan lain, Tuan Muda Kuan? Tentu saja ada. Jangan terlalu sibuk bekerja, kamu harus tetap memikirkan diriku.
Mulai hari ini, aku akan secara resmi mengambil ahli sebagai CFO dari Dalu Elektronik. Baiklah, beritahu yang lain bahwa kita akan segera memulai rapat. Kalian semua para manajer harus mematuhi perintah dan berbagi tanggung jawab. Lagi pula, kalian juga tidak sedikit mendapatkan bagian saham. Tuan Muda Kuan benar, semua hal yang kita lakukan adalah demi kebaikan perusahaan. Hahaha. Dasar Yu Chen memang suka berbicara dengan aksen seperti itu. Kuserahkan beberapa hal ini kepada kalian. Pergilah bekerja. Kamu, Kuan Yu Chen, kamu juga harus bergegas kembali ke perusahaanmu. Mereka tidak bisa tanpa dirimu. Jangan mengusirku. Jadi kamu sengaja menjemputku malam ini untuk merayakannya? Tentu saja, sepertinya kamu bekerja dengan baik hari ini. Kuan Zeng? Ada apa dengan Kuan Zeng? Angkat saja, dia adalah adik kita. Aku akan menggunakan speaker. Kuan Zeng, ada apa kamu menelponku? Begini, Kak Yu Chen. Ku dengar bahwa kakak ipar pergi bekerja. Apakah tidak ada orang yang menjaga Keiyu? Aku mempunyai banyak waktu luang. Bagaimana jika aku membantu kakak ipar untuk menjaga anaknya? Apakah kamu sedang bercanda? Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah keluarga kami. Jangan ganggu kami lagi. Kenapa dia tahu kalau aku sudah berangkat kerja? Pasti ada yang menginformasikan kepadanya. Menginformasikan? Siapa yang menginformasikan kepadanya? Mungkin itu adalah mata-mata yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Hah? Ada mata-mata di dalam perusahaan? Ini semua salahku karena mengabaikan manajemen personel baru-baru ini. Yu Chen, beritahu aku bagaimana caranya mengatur orang di dalam perusahaan. Baiklah. Pertama-tama, kamu harus memahami tanggung jawab karyawan di posisi masing-masing. Apakah kamu keberatan aku merekam suaramu, Guru Kuan? Silakan lanjutkan. Kamu sama seperti murid. Jika kamu sudah menguasai apa pekerjaan mereka, kamu baru bisa mencari tahu apa kesalahan mereka. Kamu tidak boleh gentar ketika menghadapi mereka. Jika kamu berjalan ke arah yang benar, bawahanmu baru bisa mengikutimu untuk berjalan ke arah yang benar. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku sudah memahaminya. Jika berdasarkan apa yang dikatakan Yu Chen, aku harus menguasai seluruh pekerjaan dalam waktu yang singkat. Dan pada saat yang bersamaan, aku juga harus membangun kepercayaan mereka terhadapku. Keiyu, jangan ganggu ibu ya. Kemarilah, ayah yang akan menemanimu bermain. Ibu sungguh luar biasa sekarang. Oh iya, Yu Chen, aku masih ada beberapa pertanyaan. Bisa-bisanya dia bermain dengan anak kecil. Hei! Guru Kuan, tolong lebih fokus pada saat mengajar. Jadilah seorang guru yang baik. Apa kamu tidak takut? Aku akan melampauimu dan menjadi raja bisnis jika kamu sering tidak fokus. Aku malah sangat menantikan hal ini. Kalau begitu, aku akan lebih tegas dalam mengajarimu. Ada berapa poin yang akan dibahas pada rapat pagi ini? Setelah berjuang beberapa bulan, akhirnya ponsel Cherry akan segera diluncurkan. Jumlah iklan telah mencapai standar dan saluran pasar saat ini telah terbuka sepenuhnya. Tinggal tunggu peluncuran produk. Satu hal lain lagi, perusahaan yang berada di bawah naungan grup Kuan, Electronic Group Lu, telah mengganti nama mereka menjadi Dalu Elektronik. Ganti nama? Memori yang ditinggalkan ayah akhirnya hilang tanpa tersisa. Halo, ya benar, aku Luqian, Departemen Hukum. Benar, ini mengenai hak paten ponsel Cherry. Apakah benar perusahaan Kuan menggunakan cara komersial untuk memerasnya? Masih ada beberapa poin yang kurang dalam proyek perencanaan ini. Bagaimana kalau kita adakan rapat untuk membahasnya besok? Kopi yang baru digiling. Minumlah, ini akan membuatmu lebih semangat. Begitu kamu pulang, aku melihatmu terus bekerja. Aku sama sekali tidak paham hal ini. Tentu saja aku harus lebih berusaha. Apakah kamu memikirkan persoalan pergantian nama perusahaan hari ini?
Terserahlah, yang aku pikirkan bukan hal ini. Lagi pula, aku berencana untuk meminta grup Lu berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada bisnis grup Kuan. Kenapa kamu merencanakan hal ini? Grup Lu baru saja mulai membaik. Kuan Yuchen, aku bukan sedang mencari kesalahan lama. Pengalihan paksa paten ponsel Cherry baru terjadi baru-baru ini. Kamu pasti lebih tahu apa yang pernah kamu lakukan. Data ini? Kelihatannya anggota perusahaan kita melakukan kesalahan dalam menangani hal seperti ini. Nan, siapa yang bertanggung jawab dalam mengurusi hak paten ponsel Cherry? Baiklah, aku sudah tahu. Minta dia datang ke kantorku sekarang juga. Hal ini memang merupakan tanggung jawabku, tapi aku melakukannya semua sesuai dengan rencana Tuan Muda Kuan. Selama ini Tuan sangat mementingkan hasilnya, sehingga aku menggunakan cara ini untuk mempercepat mencapai tujuan ini. Cara ini tidak melanggar hukum, lagi pula cara inilah yang paling efektif. Baiklah, aku sudah mengerti. Kamu sudah boleh pergi. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Aku memang tidak memikirkan terlalu banyak ketika melakukan strategi ini, meskipun aku tidak secara langsung menekannya, tapi aku juga tidak sengaja melukai Luken dengan cara ini. Sekarang perusahaan kita juga sudah bersatu. Sangat wajar jika Luken marah. Sekarang sudah berakhir. Aku harus menjelaskan masalah ini kepada Luken, mengenai dia mau kembali ke perusahaan atau tidak. Itu tidak masalah.